Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Afida. Saya dari program studi guru sekolah dasar. Saya di sini akan memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian business plan. Business plan adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya. Perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua adalah perencanaan usaha harus fleksibel atau realitas. Yang ketiga adalah perencanaan usaha harus mencakup seluruh kegiatan usaha. Perencanaan usaha harus memuaskan cara-cara kerja usaha yang fleksibel. Perencanaan usaha harus memuaskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Manfaat perencanaan usaha itu diantaranya membangun jalannya kegiatan usaha, mengamankan kelangsungan hidup usaha, sebagai alat untuk memperkecil risiko dalam usaha, sebagai pedoman di dalam pengawasan, sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Perencanaan usaha adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha, diharapkan mampu untuk mengelolanya. Yang akan saya jelaskan tentang pengertian manajemen skill adalah kemampuan untuk mengorganisasi atau memimpin dalam mengelola pekerjaan serta tim yang biasanya memiliki skill adalah sebuah soft skill yang umumnya didapatkan dari pengalaman. Jenis-jenis keterampilan yang pertama adalah keterampilan teknis, keterampilan interpersonal skill, keterampilan konseptual, keterampilan berkomunikasi, keterampilan manajemen waktu, keterampilan diagnostik skill. Fungsi keterampilan manajemen adalah fungsi perencanaan, fungsi perorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Contoh-contoh keterampilan manajemen. Yang pertama adalah kecerdasan emosi, mampu mengelola sumber daya manusia, memiliki jiwa kepemimpinan, mengelola waktu dengan baik. Jadi di contoh keterampilan manajemen ini kita harus bisa mengelola amarah kita, emosi kita, dan kita juga harus mampu mengelola sumber daya manusia yang ada. Dan kita juga harus memiliki jiwa kepemimpinan, jiwa pengorganisasian, ataupun jiwa dalam mengelola suatu usaha. Dan kita juga harus pandai-pandai mengelola waktu, bisa memanage waktu. Jadi dalam manajemen skill ini kita harus memiliki jiwa-jiwa organisasi ataupun jiwa-jiwa pemimpin. Marketing plan adalah sebuah rencana pemasaran untuk mencapai tujuan yang pada periode yang ditentukan. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran dan beberapa aktivitas marketing lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Jadi kewirausahaan ini adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir secara kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan suatu peluang. Wirausaha itu seorang pengusaha yang merupakan pelopor dalam bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depannya dan memiliki keunggulan dalam prestasi di bidang usaha. Keberhasilan dalam kepemimpinan wirausaha yang berhasil untuk memiliki kemampuan untuk menggunakan pengaruh tanpa kekuatan dan harus lebih memiliki teknik mediator dan negosiator daripada diktator. Konsep dasar kewirausahaan ini ada 3. Yang pertama itu kemampuan untuk bergerak cepat, yang kedua itu adalah kecepatan, yang ketiga itu adalah kekuatan. Menurut Utsman bin Affan, sang pemilik 2 cahaya, 3 hal yang aku sukai di dunia ini yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang bertelanjang, dan membaca Al-Quran. Pengetahuan lebih baik daripada kekayaan. Pengetahuan akan melindungimu, sedangkan kekayaan harus kamu lindungi. Konsep bauran pemasaran itu adalah marketing mix, yaitu bauran pemasaran yang terdiri dari produk, price, promotion, atau place. Untuk perusahaan jasa ditambah 3P tadi yang saya sebut adalah yang people, process, and physical evidence.
Marketing mix harus selalu dapat bersifat dinamis, selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal maupun internal. Eksternal ini yaitu faktor di luar jangkauan perusahaan yang antara lain terdiri dari pesaing teknologi, peraturan pemerintah, keadaan perekonomian, dan sosial budaya. Sedangkan faktor internal adalah variabel-variabel yang terdapat dalam marketing mix, yakni produk, price, place, and promotion. Contoh dari produk ini seperti keanekaragaman, merek, ataupun pelayanan. Kalau contoh dari harga itu kayaknya daftar harga, diskon, potongan harga, kredit, ataupun syarat kredit yang lainnya. Kalau promosi ini bentuk promosi penjualan kayak seperti periklanan, tenaga penjualan, kehumasan, atau pemasaran langsung. Tempat itu contohnya seperti saluran pemasaran, cakupan pemasaran, pengelompokan lokasi persediaan. Tempat, promosi, dan harga dan produk itu harus disesuaikan. Marketing plan adalah sebuah rencana pemasaran untuk mencapai tujuan pada periode yang ditentukan. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran dan Saya akan menjelaskan tentang ekspansi dalam bisnis yang umumnya dilakukan saat bisnis sudah mencapai suatu titik pertumbuhan ataupun titik perkembangan, mencari pilihan tambahan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan, di mana suatu perusahaan berusaha untuk menambah ukuran maupun